menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil ila akhir ayat. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ini berkaitan dengan Islah Bahrawi ya. Yang Anda tonton ini adalah Islah Bahrawi yang dulunya katanya dia sendiri dalam pengakuannya bahwa dia itu mantan teroris ya. Karena pernah mengkafirkan Gus Dur siapa dan sebagainya katanya. Dan sekarang itu paling depan. Ya bisa dikatakan mengkafirkan Wahabi gitu. Ya bagi Islah Bahrawi pokoknya yang berbau Wahabi itu semuanya tidak benar gitu. Artinya tidak ada satupun nilai yang keluar dari orang yang dituduh Wahabi melainkan adalah sebuah kesalahan besar di dalam praktek apapun, termasuk jenis praktek akidah, jenis praktek ibadah. Ini konyol, pemahaman konyol sebenarnya. Untuk itulah menurut dia itu jangan dekat-dekat dengan Wahabi. Kalau belajar sholat tuh maksudnya kalau belajar sholat itu ke NU misalnya itu ya. Artinya ke sana cara berpikirnya dia gitu. Karena intinya kalau sudah berbicara Wahabi kemudian dikaitkan dengan teroris, dikaitkan dengan kekerasan, dikaitkan dengan ya macam-macam. Apalagi sikapnya dia itu sebagai seorang intelektual Madura ya, asalnya Madura dari Bangkalan ya. Nah tentu saja sikap-sikap yang diwarisinya itu adalah sikap-sikap yang radikal juga. Orang Madura ini rata-rata radikal kalau kita lihat tuh dari sisi sikap ya. Menyikapi apa saja dengan radikal gitu. Kalau kemudian dia mengatakan kepada umat Islam kalau Wahabi radikal, sebenarnya paparan dia tentang Wahabi juga radikal. Jadi paparan dia tentang Wahabi juga radikal gitu. Kenapa? Hanya dari sisi sejarah kelam menurut versi dia gitu. Jadi sejarah kelam menurut versi dia. Kalau berbicara Indonesia itu dulu juga dituduh ekstremis oleh Belanda. Itu kita berbicara Belanda dulu waktu di Indonesia. Ekstremis. Ketika di Indonesia ini tidak ada, ketika di Indonesia ini belum ada gitu. Jadi bumi ini pernah menjadi tempat tinggal Belanda, bumi Indonesia ini. Yang kelak kemudian orang-orang yang sudah lama hidup di Indonesia, mereka berbagai macam cara agar Belanda meninggalkan negeri ini. Mereka berjuang dan sebagainya. Ketika terjadi perubahan kepemimpinan juga di Indonesia, itu sering menumpahkan darah gitu ya, dan sebagainya. Saya kira cukup ilmiah, semua negara itu mengalami sebuah perubahan-perubahan. Kalau berbicara bukunya Stoddard ya, kemudian berbicara buku dari Lawrence itu yang ditulis oleh bangsa Inggris ketika itu berkaitan dengan Wahabi,
Wahabi ini sebelum ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, negeri Inggris ini sudah mempengaruhi cara berpikir, yaitu Raja Hussein Syarif itu. Ketika itu masih ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan yaitu untuk memisahkan diri dari Ottoman, dan itu berhasil. Jadi sebenarnya yang memisahkan diri dari Ottoman itu adalah Syekh Syarif ketika itu, bersama yang didukung oleh Syekh Zaini Dahlan. Itu perlu dipelajari lagi oleh Bahrawi ini ya. Kalau mau berbicara sejarah kelam ya, sebenarnya siapa yang memulai pemberontakan itu bisa dibaca dalam sejarah itu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan politik identitas ini, sama halnya dengan manusia tanpa identitas itu. Ya, politik identitas ini umumnya selalu ditujukan kepada Islam. Kalau di Indonesia ini takut mau menyebut politik Islam lalu disebut politik identitas itu. Tetapi kalau mau berpikir praktis itu, semua negara di dunia ini itu pakai identitas. Kalau ada negara tidak pakai identitas, maka negara itu adalah negara ilegal. Bisa saja negaranya hantu gitu, atau bisa saja disebut negaranya setan. Itu kalau tidak pakai identitas. Negara-negara demokrasi semuanya pakai identitas. Kemudian berkaitan dengan kepribadian juga, yang tidak jelas identitasnya, tentu itu perlu dicurigai gitu. Perlu dicurigai orang yang tidak jelas identitasnya. Misalnya tidak ada namanya, tidak ada ijazahnya, misalnya ijazahnya palsu gitu, dan sebagainya. Itu toh juga bisa melahirkan sikap yang bisa melahirkan ketidakpercayaan dari umat kepada kita itu. Jadi identitas itu sangat dituntut dalam kehidupan bersosial. Karena itu sangat dibutuhkan identitas yang jelas. Dalam bidang-bidang pendidikan tertentu pun identitasnya harus jelas. Jurusan, kalau kita itu bekerja dalam berbagai macam bidang-bidang pekerjaan, itu juga ditanya identitasnya. Perguruannya di mana, kemudian fakultasnya apa. Dalam dunia politik itu juga ditanya, fakultasnya apa? Fakultas politik. Nah, itu kemudian tingkatnya masih ditanya segala gitu. Demikian juga dalam fakultas sosial misalnya akan ditanya dari mana identitasnya, perguruannya di mana, kemudian fakultasnya apa, sosial gitu. Fakultasnya apa? Fakultas Agama Islam. Jadi demikian juga di IAIN dan sebagainya itu ada UIN sekarang ya. Ada faknya masing-masing gitu. Nah, itu semua diciptakan pendidikan yang beridentitas. Pendidikan yang jelas gitu. Bahkan alamatnya di mana, lokasinya di mana, kan seperti itu identitas itu. Jadi kalau ada politik tidak beridentitas itu pasti politiknya hantu gitu. Atau siluman ya. Siluman. Jika dikatakan bahwa orang yang pakai identitas itu dalam rangka pemecah belah, salah. Lah buktinya di Pakistan sampai sekarang bertahan sebagai negara Islam itu kan negara identitas. Itu Pakistan dan beberapa negara lainnya tetap identitas itu. Hanya kemudian mengalami pasang surut kekuasaan itu biasa dalam dunia identitas. Karena semuanya tidak ada yang tidak pakai identitas. Malaysia pun pakai identitas itu sebagai negara Commonwealth. Kemudian di sana dipasang istilah mazhab Syafi'iyah. Itu Malaysia itu ya. Kalau demikian juga kalau kita dengar di Indonesia ini ada namanya
Identitasnya ya apa? Negara demokrasi Pancasila gitu. Dan kalau kita pakai identitas semuanya, kalau semua negara di dunia ini kalau tidak pakai identitas, sudah pasti itu negara yang tidak jelas itu. Negara seperti India pun itu dikuasai oleh kelompok identitas. Ya, negara seperti India. Jadi identitas dalam kehidupan Islam pun itu sangat dituntut itu. Kalau dibaca rentetan Quran dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu banyak sekali menyebut identitas. Dan kemudian kalau berbicara kalau seiring dengan jatuhnya politik keimanan akan runtuh. Ini pendapat yang konyol. Di dalam Al-Quran justru orang yang beriman itu Allah akan memberikan kekuasaan. Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomah dengan membela keimanannya, menegakkan keimanannya, Allah akan memberikan pertolongan untuk memberikan kekuasaan kepada kaum mukminin. Siapa yang ragu dengan ayat ini itu sudah dibuktikan oleh sejarah, meskipun Bahrawi itu memandang dari sisi lain ya. Yang jelas apa yang dikumandangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal itu sudah politik. Negara politik ya, negara politik Islam sudah. Itu politik Islam. Oh, itu nasional. Enggak, itu negara politik Islam. Islam memang begitu. Sangat manusiawi. Yang mengatakan tidak manusiawi kalau pakai identitas Islam itu hanya Bahrawi saja gitu. Jadi kalau kita lihat ya politik Islam seperti itu. Seperti menolong dan sebagainya. Kemudian kalau berbicara perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengangkat tauhid sebagai dasar-dasar dari perjalanan hamba-hamba Allah ketika itu. Sampai membuka Madinah pun itu tauhid, itu darut tauhid, negeri tauhid di Madinah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjasama dengan Yahudi itu bagian dari tauhid. Kerjasama dengan Nasrani ketika itu bagian dari tauhid, perintah tauhid. Jadi tidak benar kalau itu bagian dari nasionalisme. Wong itu nabi kok. Itu Nabi Muhammad. Nabi yang diperintah Allah Subhanahu wa taala yaitu menyampaikan risalah tauhid. Seluruh Al-Qur'an itu adalah tauhid. Kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan tauhid, jelas orang itu tidak pernah belajar Al-Quran. Jadi itu yang diajarkan oleh tauhid, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah tauhid kepada umat manusia, supaya umat manusia bahagia di dunia dan bahagia akhirat. Ini juga memiliki arti yang luas, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Bisa dalam bahagia dalam kenegaraannya, bahagia dalam kampungnya, bahagia dalam rumahnya dan sebagainya. Pengertian tauhid begitu, menjamin manusia dengan istilahnya yastakhlafannahum. Lalu Allah akan memberikan kekuasaan, menjadikan mereka khalifah. Itu menurut tauhid, ya, menurut tauhid, dan itu jaminan tauhid. Dan darul tauhid yang benar-benar tauhid itulah yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau terjadi berbagai macam rongrongan terhadap sebuah negara, ketika itu biasa-biasa saja, dianggap biasa. Proses dari risalah kenabian kepada risalah sahabat itu memang berbeda. Risalah kenabian itu sudah pasti. Selama 22 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin Islam itu pun bukan negeri tanpa pemimpin. Jelas negeri itu dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi negeri Mekah, negeri Madinah sampai Futu Mekah, tidak ada yang bisa mengingkari bahwa yang memimpin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang lain. Apakah kemudian akan mengatakan bahwa negeri Madinah itu tanpa pemimpin? Itu salah besar itu. Negeri Madinah itu ketika ada Rasulullah, ya pemimpinnya adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi itu yang saya lihat dari kalau kita lihat dari pernyataan Bahrawi ini bertolak belakang melulu gitu dengan Islam. Dia mengatakan orang tidak percaya kepada Allah, berarti Islah Bahrawi. Dia mengatakan kalau kemudian keimanan menumpang politik itu, begitu politiknya tumbang, keimanannya tumbang, ini Tuhan ini. Artinya dia mendahului Tuhan orang seperti itu. Sudah tidak percaya lagi dengan takdir Allah bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lah itu. Dunia ini kalau meyakini Islam itu, kalau meyakini Islam, Bahrawi ini kalau betul-betul meyakini Islam, tak tahu kalau Islam itu hanya menjadi ilmu pengetahuan saja gitu. Jadi kalau menganggap Islam sebagai ilmu pengetahuan belaka dan bukan amaliyah dalam kehidupan masyarakat, memang akan muncul orang-orang seperti Islah Bahrawi. Ya. Jadi akan muncul orang-orang seperti Islah Bahrawi. Itu kalau sekedar ilmu, tapi kalau ilmu itu menjadi amaliyah, menjadi tindakan, perbuatan dan sebagainya, sudah pasti akan melahirkan sosok-sosok yang benar-benar agamis dan mengerti agama gitu. Yang mengerti agama. Sudah pasti kok. Kalau di zaman Nabi, Madinah itu ada pemimpin, nama pemimpinnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu aman-aman saja, walaupun kendalanya cukup besar, berbagai macam peperangan lahir itu sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi. Toh di luar sebelum Nabi, peperangan itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dahsyat lagi ketika mereka berada di kekafiran. Saling menumbangkan ketika itu sering terjadi di kalangan bangsa Arab. Nabi Muhammad datang justru menyatukan bangsa Arab. Walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang menimpa umat Islam ketika itu, sampai pada masa khilafah Islamiyah, yaitu Khulafaur Rasyidin, dari 4 khalifah itu. Jelas sekali toh kalau mereka itu adalah pemimpin. Apakah kemudian kita akan menyalahkan kepemimpinan Abu Bakar dan kemudian merasa kritis kita terhadap Abu Bakar, kritis kita terhadap Umar, kritis kita terhadap Utsman? Lah, kalau seorang muslim itu meyakini innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Seorang muslim itu meyakininya gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir manusia itu sebelum langit dan bumi diciptakan, 50 tahun sebelum, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nyata sekali itu. Jadi kalau pasang surut kenegaraan di mana-mana terjadi, pasang surut ada permasalahan dalam negara-negara, baik negara Islam ataupun bukan negara Islam, itu akan selalu terjadi. Negara yang dikatakan hebat, yang menjadi kiblat pemikirannya Islah Bahrawi itu, yaitu Amerika itu, karena dia itu terpesona dengan Amerika ya. Itu kan negara yang mengekspor berbagai masalah di dunia gitu. Negara yang mengekspor berbagai macam pemikiran-pemikiran salah tentang Islam, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh liberal di Indonesia ini gitu. Mereka banyak yang menjadi sapi perahan Amerika, kemudian diekspor ke negara-negara asing untuk kepentingan Amerika. Dan tentu saja bukan tanpa biaya mereka itu pakai biaya juga, dibayar oleh orang-orang Amerika itu. Itu lebih parah kalau dituduhkan kepada Wahabi itu mendapatkan bayaran. Orang-orang dari Amerika ini yang kuliah di Amerika dibayar oleh Amerika. Mereka mendapatkan dukungan dana besar-besaran dari foundation yang anti-Islam di sana itu. Bukan tidak dibayar besar-besaran, mereka ini dibayar. Mereka yang menjalankan praktek-praktek keislaman liberal di Indonesia itu dibayar, bukan tidak dibayar, dibayar.
Jadi dalam rangka memperjuangkan konsep pemikiran Amerika ini, melahirkan Islam-Islam, Muslim-Muslim yang anti-Islam, yang disebut dengan Islamfobia dari kalangan Islam sendiri gitu. Coba bayangkan bagaimana dari pemikiran Islah Bahrawi misalnya, di dalam rangka menghapus pemikiran dia mengatakan bahwa keimanan kalau menunggangi politik itu, ketika politiknya tumbang, imannya tumbang. Dari mana jalannya itu? Nggak ada imannya tumbang itu. Kalau mukmin berkali-kali, mukmin yang sejati itu, mukmin yang sejati, peristiwa apapun tidak akan tumbang, kecuali kalau memang gila jabatan. Lah buktinya dari berbagai pemerintahan hilang di dalam Islam. Bukti ini loh. Dari sekian perjalanan sejarah Islam, sejak pemerintahan Islam kemudian jatuh, ternyata umat Islam makin membeludak itu. Tidak tumbang Islam. Ini bukti nyata dari sejarah. Walaupun tanpa pemerintahan Islam, kemudian pemerintahan Islam tumbang di seluruh dunia itu, Islam tidak tumbang kok. Itu fakta. Fakta Bahrawi, fakta itu. Jadi kalau Anda baca dengan teliti, asal tidak asal ngomong, ya seperti itu. Nyata bahwa yang dilihat oleh Anda itu tidak tumbang. Buktinya seluruh dunia ini masih menikmati Islam sampai sekarang dan terus berkembang. Mungkin perlu banyak lagi belajar keilmuan menurut saya itu. Bukan hanya sekedar terpaku pada keinginan Amerika saja gitu. Barangkali ini dari saya. Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.